Om Swastiastu, halo semuanya. Perkenalkan, saya Maesa Wiratama. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang malware. Khususnya dua jenis yang cukup sering terjadi, yaitu ransomware dan Trojan. Topik ini penting karena saat ini serangan malware tidak hanya menyerang perusahaan besar, tapi juga pengguna biasa seperti kita. Nah, masuk ke pengertiannya. Nah, kita pahami dulu apa itu malware. Malware itu adalah program yang memang dibuat dengan tujuan merugikan pengguna. Berbeda dengan error biasa, malware ini sengaja dirancang untuk merusak sistem, mencuri data, atau mengambil alih perangkat. Contohnya ada virus, worm, trojan, dan ransomware. Nah, kita lanjut. Nah, untuk ransomware adalah salah satu jenis malware yang paling berbahaya. Dia itu bekerja dengan cara mengunci atau menginskripsi data korban sehingga tidak bisa diakses. Nah, setelah itu korban diminta membayar sejumlah uang agar bisa data dibuka kembali. Namun, tidak ada jaminan datanya akan benar-benar kembali meskipun sudah membayar. Kita lanjut ke cara kerja ransomware. Nah, biasanya ransomware masuk dari hal yang terlihat sepele, seperti email phishing atau link yang mencurigakan. Saat pengguna tidak sengaja mengklik, malware langsung masuk ke sistem. Kemudian, dia bekerja secara diam-diam mengeksekusi file. Saat pengguna mencoba membuka file, baru terlihat bahwa file tersebut sudah terkunci dan muncul pesan tebusan. Nah, lanjut ke dampaknya. Dampak ransomware ini sangat besar. Data menjadi tidak bisa diakses yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari maupun pekerjaan. Nah, dalam skala perusahaan, ini tuh bisa menghentikan operasional. Selain itu, ada kerugian finansial dan risiko kehilangan data secara permanen jika tidak ada backup. Nah, untuk pencegahan ransomware, ada beberapa hal penting yang bisa dilakukan. Yang pertama, jangan sembarangan klik link atau membuka email yang mencurigakan. Kedua, selalu update sistem dan antivirus agar celah keamanan bisa ditutup. Dan yang ketiga, lakukan backup data secara rutin agar tetap aman jika terjadi serangan. Jadi ketika kalian memiliki data-data yang penting, mungkin bisa berupa password atau apapun itu, jadi kalian bisa backup secara berkala, mungkin 1 bulan, 2 bulan kalian bisa backup agar untuk meminimalisir ransomware. Nah, lanjut ke Trojan. Trojan ini berbeda dengan ransomware karena tidak langsung menyerang. Nah, dia menyamar sebagai aplikasi yang terlihat aman, sehingga pengguna sendiri yang tanpa sadar menginstal malware tersebut. Disinilah letak bahayanya karena sulit dikenali. Nah, di sini adalah cara kerja Trojan. Trojan biasanya masuk melalui aplikasi palsu atau software bajakan. Nah, di sini tuh buat kalian yang bisa biasanya download aplikasi crack, seperti apa namanya, aplikasi editing crack ataupun game-game crack, ini lumayan berbahaya karena setelah diinstal dia berjalan di background tanpa disadari. Kemudian Trojan bisa membuka akses ke hacker, mencuri data atau bahkan mengendalikan perangkat dari jarak jauh. Nah, di sini dampak dari Trojan sendiri cukup serius. Data pribadi seperti password itu bisa dicuri, perangkat bisa dikontrol oleh pihak lain, dan Trojan juga sering menjadi pintu masuk bagi malware lain yang lebih berbahaya. Nah, untuk pencegahannya ini sebenarnya cukup sederhana. Gunakan aplikasi dari yang resmi, hindari software bajakan, periksa izin aplikasi sebelum menginstal, lalu gunakan antivirus untuk membantu mendeteksi ancaman. Nah, sebenarnya kalian menggunakan antivirus Windows itu sebenarnya sudah sangat cukup, tidak perlu download yang lain-lain, dan juga yang paling penting itu kalian tidak mendownload software bajakan. Karena di sini saya sendiri pernah mengalami kasusnya mendownload game crack dan ternyata di situ berisi virus Trojan. Lalu di situ laptop saya tidak bisa dibuka. Nah, dan di sini kesimpulannya dari pembahasan tadi kita bisa melihat bahwa ransomware dan Trojan itu memiliki cara kerja yang berbeda, tapi sama-sama bahayanya. Namun, sebagian besar serangan bisa dicegah jika kita lebih waspada dan tidak sembarangan dalam menggunakan teknologi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya Mas Wiratama, saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.